Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah. Amin. Di Indonesia ini ada begitu banyak para oknum-oknum yang begitu radikal. Mereka anti dengan agama Kristen, bahkan mereka membenci agama Kristen, dan itu banyak terjadi di NKRI ini. Dan berikut video akan kita tonton bagaimana ramai para anak-anak sekolah muslim mereka masuk ke dalam gereja. Dan sebelum kita memberikan komentar, kita tonton dulu cuplikan berikut ini. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oke, jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini. Sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Toleransi yang kebablasan. Anak-anak sekolah Islam malah diajak ke gereja. Orang tua marah, masyarakat muslim Indonesia marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Jen di Islam TV. Para sobat, ini namanya toleransi. Toleransi bukan seperti ini. Toleransi itu kita menghormati umat lain beribadah di tempat ibadahnya. Kita sebagai seorang muslim menghormati orang-orang Kristen yang beribadah di gereja. Kita hormati, cukup. Sebatas itu toleransi. Bukan seperti ini. Ini bukan toleransi. Ini toleransi. Cara-cara yang tolol, yang tak patut untuk diajarkan kepada anak-anak yang masih usia dini. Bayangkan para sobat, akidah anak-anak bisa rusak. Bayangkan kalau anak-anak bertanya, itu apa maksudnya palang salib? Misalnya bertanya seperti itu. Tentunya orang Kristen akan menjelaskan, itu gambaran Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bayangkan, anak-anak yang baru diajari, yang masih mungil, sekolah Islam sudah dicekoki dengan cara-cara toleransi seperti ini. Admin menghimbau buat orang tua yang masih menyekolahkan di sekolah ini, segera tegur gurunya. Dan tindakan maksimal adalah segera pindahkan anak-anak ini dari sekolah yang rusak. Cara mengartikan toleransi. Salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oke, jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini. Sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Gila, menjijikkan. Komentar dari guru atau siapa orang ini, menjijikkan, kamu menjijikkan. Bayangkan dia bilang, ini adalah program prioritas untuk mengenalkan toleransi kepada anak-anak. Benar-benar merusak. Orang ini merusak akidah umat Islam, merusak tunas-tunas Islam. Wawasan orang ini sangat sempit. Bayangkan, kunjungan anak-anak yang masih mungil, masih umur berapa ini, 6 atau 7 tahun ke gereja adalah merusak akidah anak ini. Anak sekecil ini diajarkan bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Itu harus dijelaskan. Dan orang-orang yang beribadah menyembah selain Allah adalah kafir. Itu wajib dijelaskan. Kalau kunjungan seperti ini sangat dekat dengan pendangkalan akidah. Tujuannya jelas ini. Orientalis paling menikmati suguhan seperti ini. Ini adalah program-program gereja, program-program misionaris,
program-program orientalis untuk pendangkalan akidah-akidah umat Islam. Bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Ada 6 agama yang diakui, beragam suku, beragam kebudayaan. Tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Makna toleransi adalah kita menghargai, kita menghormati orang yang beragama lain beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Toleransi tidak dengan kunjungan ke gereja, ke tempat ibadah orang lain. Tidak seperti itu. Itu namanya toleransi, itu namanya pendangkalan akidah. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita simak video cuplikan tadi. Bagi Bapak Ibu Saudara khususnya yang beragama Islam dan juga yang beragama Kristen dan bahkan semua yang beragama di seluruh Indonesia, mari kita jaga anak-anak kita supaya di waktu mereka masih kecil mereka diajarkan untuk bertoleransi. Hindarilah mereka dari ajaran-ajaran yang radikal. Hindarilah mereka dari ajaran-ajaran yang anti dengan toleransi. Karena kita sebagai rakyat Republik Indonesia seharusnya menjaga toleransi satu dengan yang lain. Karena kita tahu di Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, tetapi ada berbagai-bagai agama. Itu sebabnya ajarilah anak-anak kita mulai dari sekarang bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan bahkan berbeda agama, biarlah kita ingat bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan boleh kita ajarkan juga kepada anak-anak kita menganggap agama kita benar, boleh. Tetapi perlu juga kita ajari anak-anak kita supaya ketika kita menganggap agama kita benar, jangan kita membenci agama orang lain. Jangan dengan cara menjelek-jelekkan agama kepercayaan orang lain. Karena itu akan bisa menimbulkan hura-hara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh seorang Kiai Haji almarhum Buya Sakur yang mengatakan, saya punya istri, boleh saya katakan cantik, tapi saya tidak boleh mengatakan istri orang lain jelek untuk membenarkan istri saya cantik. Nah, begitu juga dengan dalam beragama, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita boleh mengatakan agama kita benar, tapi tanpa menjelek-jelekkan agama orang lain, tanpa menyerang agama orang lain, tanpa menjatuhkan agama orang lain untuk membenarkan agama kita benar. Itu salah. Yang kita lakukan adalah kita anggap agama kita benar, dan kita mengasihi orang lain, dan kita tunjukkan agama kita benar lewat perbuatan kita, lewat kasih kita, lewat pengorbanan kita, lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang benar. Dan saya percaya sepanjang kita melakukan hal tersebut, maka Indonesia akan aman, akan berdaulat, akan dipenuhi damai sejahtera, dan Indonesia akan bangkit dan menuju kepada Indonesia emas. Kiranya video ini boleh memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.